Sedih banget lagi aku udah record. Ya Allah, lama 3 jam. Tata mikir nggak nyala, sumpah. Udah aku, oh biasanya nggak tahu lagi kenapa aku pakai Zoom aja nih. Kita sedih. 1/2 jam. Aku akan jelasin secara mendetail tadi. Ih, ya 4 menit doang. Premium aku lanjut aja dah. Tahu tentang analisis financial statement itu definisinya sama tujuannya. Kalau baca aja nih, kalau baca intinya kayak buat ngeliat financial statement-nya secara lebih lanjut bisa di datanya bisa buat digunakan buat ngambil keputusan dari suatu perusahaan. Nah, aspek-aspek yang biasa dianalisis ini itu pertama ada likuiditas atau itu buat apakah perusahaan mampu membayar utang jangka pendek, terus profitabilitas apakah perusahaan itu mampu menghasilkan profit atau keuntungan, terus efisiensi ini kayak seberapa baik sih perusahaan ini menggunakan aset yang dimilikinya, terus trennya itu kayak buat nunjukin kayak tren lah, kayak performa setiap tahunnya gitu gimana. Terus komparasi ini biasanya buat ngebandingin sama perusahaan lain. Nah, sebenarnya toolsnya ada banyak ya. Tapi yang paling sering dipakai itu buat analisis tuh ada rasio analisis, ini paling sering banget dipakai. Sudah trend analisis, terus common size analysis atau vertical analysis, dan terakhir Dupont analysis. Dupont ini kayak buat analisis satu aspek doang sih, aspek ROI doang sebenarnya. Cuman next aja kita lanjut. Nah, aku males banget aku. Ah, rekam suaranya kayak aku ngomong tapi kemute gitu loh. Di kayak di Discord ngomong kemute tapi 30 menit gitu. Nah, pertama rasio analisis nih, rasio keuangan. Rasio keuangan ini apa nih sebenarnya? Ini alat analisis yang digunakan buat mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan. Nah, beberapa jenis rasio yang paling sering digunakan di analisis ini dibagi ke 4 kelompok. Pertama ada rasio likuiditas, terus profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi. Nah, terus likuiditas ini apa? Likuiditas ini itu buat nilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek gitu. Jadi, hmm, Pak, aku mau apa tadi ya? Jadi kewajiban tuh di sini itu maksudnya utang ya, utang jangka pendek atau liabilitas itu maksudnya. Nah, di ini pertama ada current ratio atau rasio lancar. Ini ratio lancar ini buat ngukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar atau utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki gitu. Current ini maksudnya lancar atau jangka pendek gitu ya. Current di sini tuh jangka pendek gitu. Jadi kayak nggambarin kemampuan perusahaan buat bayar utang jangka pendek pakai aset jangka pendek gitu. Nah, kayak misal aku punya aset 500 juta, utang jangka pendeknya 250 juta. Berarti kan karena hasilnya 2 juta nih. Berarti masih gedean asetnya dong. Oke, berarti aku bisa bayar utang jangka pendeknya pakai aset jangka pendek yang aku punya gitu. Nah, bisa nih ini digunain buat ngelihat apakah kas, piutang atau persediaan atau yang termasuk dalam utang jangka pendek, kas apa aset jangka pendek itu cukup untuk memenuhi utang yang jatuh tempo. Terus juga bisa buat ngelihat nilai keamanan likuiditas suatu perusahaan. Terus bisa juga ini bisa dipakai buat kreditor atau yang minjemin utang buat ngelihat mau nggak sih ngasih perusahaan ini pinjaman gitu. Kan kalau karena rasio tinggi ya berarti kemungkinan bayar utangnya kan makin gede kan. Nggak perusahaan apa kreditor nggak mau yang ngasih pinjaman ke yang karena rasionya apa kecil gitu. Nah, kenapa pakainya as current aset atau aset jangka pendek? Karena aset jangka pendek itu yang lebih mudah dicairin daripada jangka panjang gitu. Ya, kalau membayar utang jangka pendek yang emang harus dibayar dalam kurun waktu sebulan 2 bulan ya pakai dana yang gampang disairin yang bisa cair dalam 1 atau 2 bulan juga gitu. Kalau misalnya pakai dana aset jangka panjang yang bisa dicairin baru 2 tahun, 5 tahun gitu ya kan nggak bisa ya. Makanya di sini pakainya current asset atau rasio lancar. Nah, terus juga quick ratio. Quick ratio ini mengukur kemampuan membayar kewajiban lancar atau utang lancar, utang jangka pendek tanpa bergantung pada inventory. Kenapa begini? Karena kan secara umum tuh aset
jangka pendek itu ada tiga ya, ada kas, piutang, sama inventory atau stok gitu. Nah, likuiditas yang paling gede itu ya ya kas sama piutang gitu. Likuiditas ini apa? Likuiditas suatu barang itu untuk menjadi uang. Kemampuan suatu barang untuk menjadi uang. Kalau misalnya likuiditasnya eh, gede berarti ya semakin mudah barang tersebut menjadi uang. Kenapa kas lebih gede daripada inventory atau stok yang bentuknya barang? Karena kas kan bentuknya udah uang ya, udah cair gitu. Udah liquid, udah cair. Sementara kalau stok atau inventory mau dijadiin uang, mau dicairin ya harus melalui proses dulu. Misalnya harus dijual dulu baru bisa dapat duit gitu kan. Nah makanya likuiditasnya lebih kecil atau lebih susah dicairin gitu. Nggak liquid, nggak seliquid cash gitu. Nah ini kayak ini lebih kenapa namanya quick karena ya cepet gitu ya. Yang dibayar utangnya pakai dana yang lebih cepat dicairin. Ya udah pakai current aset yang lain selain inventories. Karena inventories kan agak susah ya di liquid gitu dicairin agak susah harus melalui proses dulu. Ya berarti kayak pakai uang kas sama piutang doang nih. Karena kayak ya udah langsung dibayar gitu loh. Itu langsung dibayar aja gitu. Nah, ini kalau quick ratio ini bisa dipakai buat bisnis dengan perputaran persediaan yang lambat, seperti manufaktur atau heavy industry. Dan juga bisa ngegambarin likuiditas yang lebih konservatif dibandingin sama current ratio tadi. Nah, selanjutnya ada bisa stop record tuh nyimpennya di mana sih? Di Zoom ya biasanya, di Zoom ya, record Zoom gitu bisa nyimpennya. Jadi ntar aku cari deh. Terus rasio profitabilitas. Nah, ini digunain buat nilai kemampuan perusahaan buat menghasilkan laba. Di sini aku ada tiga yaitu NPM, net profit margin, yaitu definisinya mengukur persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Ya rumusnya berarti kan net income atau net profit dibanding sama sales ya gitu kan. Yang biasanya aku punya perusahaan, net profitnya 100 juta, salesnya 1 miliar itu. Ya berarti NPM-nya net profit marginnya 10% kan berarti kan. Ya cukup lah cukup. Lumayan lah ya, lumayan agak tinggi lah ya. Lu nggak terlalu tinggi banget sih sebenarnya. Nah, ini bisa biasa digunain buat mengevaluasi efisiensi biaya dan strategi harga. Terus buat juga nilai apakah perusahaan cukup menguntungkan dibandingkan kompetitor lainnya. Kenapa buat nilai efisiensi biaya? Karena kan kalau misal eh, net profit marginnya kecil, berarti kan wah ada selisih yang jauh nih sama gross profit marginnya. Wah, berarti di situ kita bisa lihat ternyata biaya operasionalnya atau biaya yang lainnya tuh cukup gede ternyata. Jadi net profitnya kecil. Ini bisa bisa buat melihat hal itu. Terus ada ROA, Return on Asset. Definisinya itu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang digunakan. Ya, sesuai definisinya, makanya rumusnya net income atau net profit per total aset. Baik itu aset jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi misal aku punya net profit perusahaanku 100 juta, terus total asetnya sama kayak tadi 1 miliar gitu. Ya berarti ROA-nya 10% kan. Berarti eh, oh cukup cukup efisien nih. Ternyata aset yang kita punya ini bisa ngasilin profit yang lumayan gede gitu. Kalau misalnya nilai ROA-nya kecil, oh aset yang punya 1 miliar. Tapi net profit marginnya cuma berapa puluh juta doang, 50 juta doang. Kayak, kok kayaknya kecil banget deh. Kayaknya kita pakai asetnya nggak cukup efisien gitu buat ngasilin net profit gitu. Nah, ini digunain buat menunjukkan efisiensi penggunaan aset. Terus juga nilai manajemen dalam mengelola aset, bisa ngurusin strategi-strategi pakai asetnya kayak gimana sih buat ngasilin net profit yang tinggi gitu. Nah, terus ada return on equity atau ROE. Nah, ROE ini rumusnya itu net apa definisi dulu itu mengukur keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang mereka tanam. Jadi rumusnya net income per equity. Equity itu kan eh, dana yang dana pemilik perusahaan gitu. Ntar aku jelasin lah. Nah, sesuai definisinya rumusnya itu net income per equity. Misal, net profitnya 100 juta. Dana dari ekuitas itu ada tercatat 500 juta.
Berarti kan ROE-nya sekitar 20% lah ya. Nah, ini biasanya dilihat, digunain atau dilihat sama investor buat nilai daya tarik investasi. Jadi kayak kalau ROE-nya gede berarti daya tarik investasinya gede. Kenapa? Karena kan kalau misalnya ROE-nya gede, oh berarti net income-nya gede nih, net profit-nya gede nih dari kena ekuitas. Oh berarti investor makin tertarik nih buat investasi di perusahaan tersebut. Kalau kecil kayak, ah perusahaan ini nggak profit nih, saya dikasih dana 1 M cuma bisa ngasihin net profitnya cuma 50 juta doang, kecil banget itu apa net income-nya. Nah, bisa itu buat nilai data investasi, sama juga buat nilai efektivitas perusahaan dalam mengelola modal pemilik atau ekuitas. Nah, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Solvabilitas ini itu untuk menilai ketergantungan perusahaan pada utang dan juga kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Kalau tadi likuiditas untuk utang jangka pendek kan, kalau solvabilitas untuk jangka panjang. Nah, pertama ada debt to equity ratio. Ini digunakan buat mengukur seberapa besar pendanaan perusahaan berasal dari utang dibanding modal sendiri. Nah, seperti definisinya rumusnya itu kan total debt per total equity ya. Total debt ya utang jangka pendek, jangka panjang, total bebas per total ekuitas. Jadi kayak aku bikin perusahaan nih. Eh, aku mau bikin perusahaan, minjem uang dari bank 600 juta. Tapi ada investasi juga 400 juta. Berarti kan debt to equity ratio-nya 600 per 400 ya. Nah, berarti utangnya lebih gede. Nah, berarti perusahaan tersebut masih lebih besar bergantung pada utang dibanding sama ekuitas. Nah, biasanya ini dipakai buat mengukur investor dan sama kreditor buat mengukur resiko gagal bayar sebenarnya. Terus ini juga eh, dinilai buat kestabilan, ngelihat kestabilan struktur modal satu perusahaan. Terus juga ini buat menentuin apakah sebenarnya perusahaan ini terlalu bergantung pada utang kah atau bergantung pada ekuitas kah modalnya gitu. Kalau terlalu banyak pada utang sih nggak baik ya, karena nanti ada resiko gagal bayar utangnya juga makin gede gitu. Terus ada depresio. Ini itu proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ini rumusnya total debt per total aset. Nah, jadi kan aku mau bikin perusahaan. Perusahaan itu pasti butuh aset kan. Nah, buat nyediain aset ini pasti butuh dana. Dana ini didapat dari utang, dari dua hal yaitu utang sama ekuitas. Kayak ekuitas itu semacam investasi atau saham gitu-gitu lah ya. Nah, debt ratio ini buat nilai seberapa banyak sih aset yang aku punya yang dibayar pakai utang gitu. Yang dananya dari utang gitu. Nah, misal aku punya aset 1 miliar. Terus aku punya total utangnya 600 juta. Ya berarti eh, oh, berarti dari total aset yang aku punya, 60% dari asetnya dibiayai atau dananya berasal dari utang gitu. Nah, bisa ini digunakan buat penilaian risiko jangka panjang. Kegunaannya bisa semakin tinggi rasionya, berarti kan semakin besar risiko buat gagal bayar. Karena kan kalau semakin tinggi, berarti total utangnya hampir sama dengan total aset. Loh, gimana bayarnya kalau gitu? Kalau semua asetnya hampir dipakai buat bayar utang ya, ujung-ujungnya nggak profit juga kan? Ya, risiko gagal bayar makin gede juga gitu. Terus juga terakhir ada rasio efisiensi. Ini buat nilai seberapa efektif perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang pertama ada inventory turnover. Ini kayak mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaan dalam satu periode. Dan rumusnya ada COGS per average inventory. Average inventory ini sebaiknya kayak inventory atau stok di awal tahun ditambah akhir tahun dibagi dua gitu kayak rata-ratanya. Nah, hal COGS yang punya di perusahaanku 800 juta. Average inventory-nya ada 200 juta. Berarti turnovernya sudah 4 kan. Atau 4 kali perusahaan ini menjual dan mengganti persediaannya dalam 1 tahun gitu. Yang 4 kali. Nah, nilai ini itu dipakai buat bisa efektivitas pengelolaan inventory atau stoknya. Stoknya dikelola dengan baik atau enggak gitu. Terus juga bisa dilihat buat lihat apakah inventory ini terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Nah, terus ada receivable turnover. Ini itu menilai seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan.
Nah, rumusnya ada net credit sales first average receivables. Nah, ini kayak misal net credit sales 100 juta gitu, 900 juta itu harusnya 100 juta. Terus piutang rata-ratanya 150 juta. Berarti turnovernya, receivable turnovernya ada 6 gitu. Nah, ini kayak lumayan gede sih sebenarnya 6 sih. Nah, berarti perusahaan tersebut cepat buat nagih piutang dari pelanggan gitu. Terus juga ini nilai ini bisa digunain buat efektivitas kebijakan kredit suatu perusahaan. Terus juga mengidentifikasi nih apakah piutang terlalu lama ditahan sama konsumen gitu. Kalau terlalu lama, kalau kecil kan berarti terlalu lama ditahan sama konsumen ya. Kalau terlalu lama konsumen ya nggak dapat untung dong perusahaannya diutangin mulu gitu. Nah makanya ini juga bisa dipakai buat manajemen kredit dari pelanggannya ini gimana sih yang baik sebenarnya biar pelanggan ini cepat bayar gitu loh, nggak terlalu lama utangnya. Aduh, ini banget ya gitu banget dulu. Terus selanjutnya ada common size analysis atau vertical analysis. Nah, kenapa namanya vertikal? Karena kita analisis secara vertikal gitu. Kayak misal buat income statement gitu. Income statement kan yang kita analisis ini ya. Nah, kan secara vertikal nih. Terus balance sheet ini secara vertikal. Terus ini juga secara vertikal kan yang dianalisis. Nah, buat income statement sendiri, kenapa di sini per net sales? Enggak, dari gini dulu deh. Tujuannya itu tujuannya. Tujuannya itu pertama buat memudahkan interpretasi angka besar. Terus membandingkan perusahaan untuk yang berbeda ukuran. Kan misalnya eh, kalau perusahaan yang gede kan kayak penjualannya itu nggak 50 juta, nggak puluhan juta gitu kan. Paling kan ratusan miliar, puluhan miliar gitu kan, triliun bahkan. Yang angkanya tuh panjang gitu. Panjang, salesnya panjang, pengeluaran panjang, profitnya juga banyak gitu, angkanya panjang. Kan kan kalau ditaruh di buat analisis kayak agak pusing. Makanya di sini bikin common sense analysis yang kita bentuk dalam persenan-persenan gitu. Kenapa di sini per net sales? Karena kita ngomongin basisnya net sales. Karena misal untuk income statement kita ngebandingin eh, ini deh yang operating expense nih 137.000 dibandingin sama 255.000. Misal operating expense-nya 50%, dengan marketingnya itu 20%, adminnya 20%, depresinya 10% gitu. Jadi kita bisa bilang gitu loh. Oh dari dana sales yang kita dapat nih 50%-nya dipakai buat eh, operator operating expense dengan kriteria 20% dari dana marketing nih dana salesnya buat marketing, 20% lagi buat admin, dan 10% itu buat depresiasi dari nilai sales ini, dari dana sales yang kita, dari uang sales yang kita, uang penjualan yang kita dapetin gitu. Nah makanya kenapa basisnya net sales. Begitu juga untuk balance sheet kan basisnya total aset sama total liabilitas plus equity. Sebenarnya kedua hal ini hampir sama sih, bukan hampir sama sih sebenarnya. Kenapa? Karena kan aset sesuai neraca akuntansi aset sama dengan liabilitas plus equity gitu. Ya jadi sama aja ini dua-duanya. Jadi juga per total aset sih sebenarnya. Untuk yang income statement dulu. Nah, pertama buat operating expense. Tuh di sini kita dapat lah operating expense-nya sekitar 53,73%. Artinya apa? Kan kita basisnya dolar ya. Artinya setiap $1 penjualan eh, uang penjualan yang kita dapat 0,53 dolarnya dipakai buat biaya operasional. Ini cukup gede loh. Setengahnya 50% dari penjualan dipakai buat operasional cukup gede. Makanya ini eh, bisa ngurangin profitabilitas perusahaan gitu. Nah, 3,% itu juga cukup gede banget. Bukan cukup lagi gede banget itu. Terus juga lanjutnya persen net income. Persen net income dia dapat 2,14%. 2,14% enggak kecil nggak sih net profit segitu dari dari berapa yang dana sales dana penjualan yang kita dapat cuma 2,14% doang, kayak misalnya 100 juta dapat net profit 2 juta doang. Ini marginnya kecil banget ini. Kecil banget, guys, kecil banget. Ini bisa jadi karena kemungkinan perusahaan ini boros atau harga jualnya yang kurang mungkin kurang dioptimalin gitu loh. Jadinya yang kita dapat tuh profitnya kecil gitu. Nah, terus ada persen gross profit atau keuntungan kotornya. Di sini kita dapat 58,82%. Nah, ini nandain kalau produk ini memiliki
nilai yang tinggi gitu. Karena gross profitnya cukup tinggi juga kan. Terus juga harga jualnya jauh di atas biaya produksinya. Karena kayak langsung berkurang itu net income-nya langsung kecil dan net gross profitnya gede ternyata. Kayak gede juga biaya produksi ya gitu ternyata. Kalau dilihat di sini kan juga operating expense-nya juga lumayan gede juga. Lanjut deh. Aku 40 menit doang waktunya sore. Oke, zoom. Terus untuk balance sheet. Sebenarnya sama. Kayak tadi rumusnya juga. Cuman bawahnya itu total aset atau total liabilitas plus ekuitas itu. Nah, eh, kita di sini ngambil yang persen ekuitas sama eh, aset lancar sama inventories. Nah, equities di sini itu bisa digerakin. Ini kita dapat persen equity-nya 76,63%. Wow, ini gede nih, lumayan gede nih. Artinya dari semua aset yang dipunya perusahaan atau yang aku punya di perusahaan gitu, enggak aku punya. Dari total aset yang dimiliki perusahaan sebanyak 76,63% itu didanai pakai ekuitas atau didanai pakai eh, yang ngasih investasi atau yang punya saham gitu. Jadi ini solvabilitasnya sangat baik karena utangnya kecil kan, cuman 20 persenan doang gitu kan. Nah, kayak di BN sama modal modal pemilik modal sendiri itu 75% asetnya. Jadi ini kayak utangnya berarti kan kecil ya, relatif kecil ya, cuman ya 20-an persen doang kan gitu. Resiko buat gagal bayar juga rendah kan. Berarti karena itu solvabilitasnya sangat baik. Seperti yang udah aku jelasin di yang sebelum-sebelumnya. Terus persen aset lancar atau rawa yang gede nih 57,40%. Ah, rasio sama kayak ini aset pecahan aset lancar tuh current rasio juga. Current rasio aset lancar, aset lancar. Cuma bedanya di sini ini aset lancarnya per total utang. Kalau tadi kan current rasio per utang utang jangka pendek dong ya. Ini per total utang plus ekuitas itu. Atau total aset lah. Ya ini aset jangka pendek per total aset gitu. Ini 57,40%. Oh, kan aset jangka pendek tuh likuiditasnya cukup gede ya. Ya jadi bisa kita bilang juga karena ini aset lancar ya setengahnya lebih dari total aset, berarti perusahaan itu memiliki likuiditas yang cukup baik gitu. Sehingga kemampuan perusahaan juga cukup baik dalam memenuhi utang jangka pendek gitu. Karena kan asetnya kebanyakan ya gampang dicairin gitu kan. Gampang dicairin ya udah gampang dicairin, uangnya dicairin jadi uang, ya uangnya buat bayar utang jangka pendek gitu. Jadi lebih gampang gitu. Nah, terus ada persen inventaris. Di sini kita dapat 29,59%. Nah, ini kalau di struktur aset nih nilai 29,59% ini cukup gede sebenarnya. Cukup gede dan kayak bisa dikurangin lagi. Dan kenapa inventory ini nggak boleh gede-gede banget gitu pesanannya di aset? Karena kan pertama eh, ya likuiditasnya agak walaupun masuk ke aset jangka pendek, tapi likuiditasnya masih kurang lah dibandingin sama kas sama piutang gitu. Terus juga ini bisa kita analisis lebih lanjut buat ngelola inventory secara efisien. Karena kenapa? Karena inventory ini kan kita stok ya, stok tuh harus disimpan ya. Nah, semakin banyak atau semakin lama kita nyimpan stok, itu kan biaya penyimpanannya juga akan semakin gede. Expense-nya juga akan semakin gede lagi yang kita keluarin nanti jadinya. Profitnya makin kecil jadinya. Karena harus kita kelola dengan baik. Terus juga semakin lama stok itu disimpan, resiko kerusakannya akan semakin gede juga kan. Ntar banyak yang rusak. Ya, sia-sia dong ntar. Rugi kita nggak bisa ngejual stoknya itu. Orang banyak yang rusak kan. Itu. Jadi ini harus diperhatiin lah. Karena merupakan peran utama dalam analisis perputaran dan efisiensi dari operasional gitu. Nah, terus juga informasi dari common sense ini itu buat nilai likuiditas, kata dia nilai likuiditas, manajemen inventory, solvabilitas, bandingin komparasi antara perusahaan. Biasanya kan komparasi antara perusahaan yang gede sama kecil.
Kan kalau dalam bentuk persenan jadi kayak kayak ketahuan gitu loh. Misal kayak perusahaan A punya net profit 100 juta, salesnya 500 juta. Perusahaan B net profitnya 1 miliar, eh salesnya 5 miliar. Kalau dilihat kan lebih gede perusahaan B ya. Tapi kalau dibandingin pakai commercial analysis, itu ya sama aja. Dua-duanya net profit marginnya ya 50, 50%, 50% gitu. Nah, terus juga lanjut ke selanjutnya, yaitu trend analysis. Nah, ini buat ngebandingin angka atau nilai-nilai pada beberapa periode waktu untuk melihat arah perubahan, apakah naik, turun, dan atau stabil. Terus juga analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan berkembang dari waktu ke waktu gitu. Misal ada 4 tahun nih di cash flow statement itu. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Tahun pertama penjualannya 100 juta. Tahun kedua 120, tahun ketiga 125, tahun keempat 130. Misal kalau kalau di trend tuh biasanya suka ditetapin basis gitu, basis tahunnya. Biasanya di sini kita tetapin lah basisnya tahun satu, tahun pertama. Berarti di periode 2 kan nilainya, wah penjualannya meningkat nih. 120 per 100 kali 100 kan. 20%. Wah di tahun kedua penjualannya meningkat 20% dari tahun pertama. Terus kalau tahun ketiga 125 per 100, 25% kan. Oh berarti di tahun ketiga penjualannya meningkat 125% dari tahun pertama. Saya lihat, oh ternyata semakin meningkat nih setiap tahunnya. Oh ternyata naik ternyata. Terus kita juga nggak bisa nyimpulin yang semakin tinggi semakin bagus atau semakin turun semakin jelek kan dan begitu karena tergantung apa yang kita lihat sih. Kalau misalnya sales ya sales penjualan profit tuh. Kalau setiap tahun semakin naik ya berarti bagus kan, makin naik juga. Terus kalau misal tapi kalau turun kan jelek ya. Tapi kalau misalnya utang kalau semakin tahun semakin naik jelek kan. Tapi kalau yang bagus itu kan turun ya. Oh berarti makin lama makin dikit nih utangnya nih. Bagus dong perusahaannya gitu. Terus juga biaya operasional misal, wah ternyata semakin tahun semakin naik nih, tahun semakin naik. Apa yang boros ya ternyata ya. Ini juga bisa di buat identifikasi pemborosan. Saya borosnya di mana nih? Di biaya buat marketingnya kah borosnya, biaya buat operasional kah borosnya gitu, biaya buat lainnya gitu. Terus juga buat nilai apa misal hmm, kita lihat nilai aset sama nilai profitnya. Nilai asetnya setiap tahun semakin naik. Tapi kalau dilihat dari profit, semakin tahun malah semakin turun atau segitu-gitu aja. Loh, harusnya kan aset yang kita punya banyak, itu bisa ngasilin profit yang banyak kan, idealnya gitu kan. Tapi ternyata kenapa ini profitnya nggak naik-naik? Kayak ada yang salah nih sama penggunaan asetnya gitu. Ya, asetnya digunakan nggak efisien nih. Apa aja sih yang eh, nggak kita gunain efisien asetnya? Mungkin aset itu bisa kita pakai buat bayar utang yang nggak penggunaannya nggak terlalu efisien banget gitu. Atau bisa digunain lagi secara efisien buat ngasih profit yang naik juga gitu segitu. Terus juga apakah identifikasi utang juga sih setiap tahun apakah semakin naik atau semakin turun gitu juga misalnya kasus ekstrimnya ternyata utangnya semakin naik semakin setiap tahun semakin naik tapi asetnya segitu-gitu aja naiknya nggak sebanding. Apakah jangan-jangan ada penggelapan dana utang kah atau utangnya ada yang ngambil kah bukan buat perusahaan tapi masuk ke kantong pribadi gitu. Itu bisa dilihat juga dari situ. Nah, biasanya trend analisis ini digunakan buat melihat perkembangan bisnis jangka panjang, terus merencanakan budget dalam rentang waktu 5 tahunan atau lebih gitu. Terus buat strategi investasi, terus buat bisa juga identifikasi masalah keuangan. Tahu nilai kinerja manajemen juga sih juga bisa. Lu gatel banget itu kok. Nah, terakhir ada Dupont analisis. Analisis ini sebenarnya ngitung ROE juga sih, tapi dia bedanya itu mecah ROE menjadi beberapa komponen untuk mengetahui apa yang menyebabkan perubahan ROE. Nah, ini untuk DuPont analisis ini buat menganalisis kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, profitability, efisiensi penggunaan aset,
atau juga penggunaan utang atau leverage. Ini dibagi tiga komponen dengan rumusnya ROE sama dengan net profit margin, asset turnover kali equity multiplier. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini rumusnya sama kayak ROE yang udah kita bahas sebelumnya di analisis rasio. Sama net income sales dikali sales per total aset. Ini kan salesnya kecoret ya. Jangan net income per total aset. Terus dikali sama total aset per equity. Total aset ini ntar kecoret. Jadi net income per total equity. Sama nggak? Sama kan? Net income per equity. Sama. Nah, tapi bedanya makanya di sini pengen dilihat nih. ROI ini yang berpengaruh tuh dari net profit margin kah? Atau asset turnover ya kah? Atau equity multiplier ya kah? Itu. Nah, net profit margin ini apa? Ini nilai yang menunjukin seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan. Nah, aset turnover ini itu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, terus equity multiplier itu ngegambarin seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk mendanai aset. Nah, aduh, contohnya eh, ada di sini sih aku nyatet waktu yang aku kasih kamu catatannya. Nah, ini. Nah, net profit marginnya yang kalau yang kasusmu kan kayak yang kasus di Lisius tuh net profit margin 0,0214. Aset turnovernya 1,51, equity multipliernya 1,30 gitu. Lu gatel banget dah. Nah, apa sih yang bisa dilihat dari Depo analisis nih? Nah, pertama, jika ROE-nya itu di dalam ROE itu yang paling tinggi itu net profit marginnya atau bisa kita sebut marginnya doang, marginnya tinggi, sisanya kayak biasa-biasa aja, relatif rendah gitu. Nah, berarti perusahaan itu sangat efisien dalam mengendalikan biaya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya R-nya tinggi karena aset turnover-nya tinggi, kan sesuai rumusnya kan berarti perusahaan itu efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan gitu. Itu efisien nih buat pakai semua asetnya buat ngasilin dana penjualan yang tinggi gitu. Nah, kalau misal R-nya tinggi karena equity multiplier, berarti perusahaan ini menggunakan lebih banyak utang untuk meningkatkan return. Berarti kan kalau mana ya? Bentar, bentar banget sumpah. Ih. Ini deh. Equity multiplier itu kan rumusnya total aset per total equity. Berarti kan kalau gede, misal total asetnya 5, kan total aset terus sama dengan total equity plus total utang atau iya total utang atau liabilitas. Misal total asetnya 5, total equity-nya 1. Berarti kan 5 tuh gede kan. Kalau kita lihat ternyata utangnya berapa? 4. Utangnya lebih banyak daripada ekuitas kan. Karena kan aset harus sama dengan equity plus utang kan. Berarti utangnya 4 kan. Berarti kalau misalnya uh, equity multiplier tinggi, berarti itu kan perusahaannya pakai lebih banyak utang buat ningkatin ROE-nya atau ningkatin nilai return-nya. Kalau ningkatin nilai return-nya pakai utang, risikonya bakal besar, bakal gede. Karena leverage-nya tinggi. Leverage itu penggunaan utang gitu ya. Kalau misalnya uh, equity multiplier rendah, berarti kan uh, penggunaan utangnya lebih dikit ya, lebih kecil. Ini perusahaannya relatif aman, tapi ya mungkin returnnya atau ROI-nya nanti jadi rendah gitu. Balik modalnya agak lama gitu lah ya. Eh, ya udah itu. Nah, bisa digunain buat mengetahui penyebab penurunan atau kenaikan ROE. Kan kalau tadi yang rumus analisis itu kan kita lihat ROE dari cuma net income sama equity. Nah, tapi pakai ini kita bisa lihat dari tiga hal, net profit marginnya, asset turnover, sama equity multiplier. Nah, juga buat ngebandingin dua perusahaan yang ROE-nya sama.
tapi penyebabnya berbeda. Misal perusahaan A sama B nilai ROE-nya sama nih, tapi ternyata perusahaan A ROE-nya tinggi karena net profit marginnya tinggi, sisanya ya biasa-biasa aja kan yang rendah. Tapi perusahaan B ROE-nya tinggi karena penggunaan utangnya ini gede. Jadi kan lebih nggak sehat yang perusahaan B gitu ya, penggunaan utangnya lebih gede. Hmm. Begitu deh buat analisis financial statement. Nah, buat pertanyaan kamu kemarin yang ekuitas tuh, misal aku investasi 5 juta gitu. 5 juta lah, kecil lah investasinya 50 miliar lah ya, 50 miliar investasi. 50 miliar investasi, aku investasi ke perusahaan 50 miliar. Itu masuknya ke aset sebagai kas atau eh, ekuitas gitu. Nah, jawabannya masuknya ke dua-duanya. Kan aku ngasih perusahaan 50 miliar. Ya udah berarti perusahaan tersebut nambah asetnya 50 miliar kan. Karena aku kasih 50 M. Perusahaan tersebut nambah asetnya 50 M. Makanya dicatat di aset juga 50 M. Kalau misalnya perusahaan itu 50 M-nya disimpan aja buat kas ya catatnya sebagai kas. Tapi kalau misalnya dibeliin gedung ya atau properti ya dicatatnya sebagai properti gitu. Tapi 50 M yang aku kasih juga dicatat di ekuitas. Karena 50 M itu berasal dari aku sebagai investor gitu. Dicatat juga ada ekuitas. Karena kan neraca akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya jadi catat di dua-duanya. Di ekuitas dicatat, di aset juga dicatat gitu. Tapi dicatat di asetnya ya tergantung dipakai 50 miliar dipakai buat apa? Apa disimpan aja kah? Apa dibeliin properti atau dibeliin tanah atau apa gitu kan. Itu. Karena apa sih yang kamu bingungin? Kayak inventory. Bener ya tadi inventory itu kayak stok barang gitu. Nah, kamu bener. Kamu pinter. Tadi inventory sama cash ya. Ya cash tuh secara likuiditas, cash tuh lebih gede likuiditasnya daripada inventory. Karena cash tuh kan bentuknya udah cair ya, udah uang gitu loh. Kalau misalnya inventory atau stok itu kan bentuknya barang ya. Harus ada prosesnya dulu buat jadi uang. Jadi kurang liquid gitu, kurang likuiditas. Kurang likuiditasnya kecil gitu. Likuiditas sih. Tidak liquid banget gitu, nggak cair-cair banget. Terus apa lagi yang mau kamu ini ya? Udah, ini belum belum masuk menit ya? Oh, cepet tadi kok lama banget ya? Aku ngomong apa ya? Tadi kayak lama banget. Sih aku lupa mau ngomong apa aja, tadi kok kayak lama banget gitu. Ada yang kelewat kan? Nggak ada kan? Kayak belum 30 menit itu loh. Oh ini, eh, hak bedanya hak investor sama pemegang saham. Aku jelasin aja deh. Biar agak paham sama kayak saya bingung gitu. Bentar aku baca dulu. Hmm,
Kalau ini gue ya, pilihnya tuh gini kayak hmm, investor itu dia ngasih uang langsung ke perusahaan. Bisa itu uangnya berupa gede-gede gitu loh investor. Ya MM-an ratusan juta gitu lah misalnya. Nah, tapi kalau pemegang saham itu dia masuknya ekuitas juga, dua masuk ekuitas juga. Misal perusahaan nerbitin saham sebanyak 1.000 lembar. Satu lembarnya harganya 100.000. Eh, 10.000 lah ya, 10.000 gitu. Satu lembarnya 10.000. Aku beli ini saham. Saham berapa lembar ya? 100 lembar misalnya, 100 lembar. 100 lembar saham total masing-masing harga lembarnya 10.000. Berarti kan totalnya 1 juta ya. Nah, 1 juta ini yang aku beli saham 1 juta. 1 jutanya masuk ke ekuitas perusahaan. Aku nggak beli saham. Nah, hak-haknya beda. Hak-hak beda kan berarti antara investor dan pemilik saham itu. Investor ini langsung ngasih ke perusahaannya gitu. Nih, duit gitu. Kalau pemegang saham itu dia ngebeli saham dari perusahaan gitu loh. Ya ngebeli lah gitu, nggak ngasih duit ke perusahaan langsung, tapi istilah ada jual beli di situ, jual beli saham gitu. Nah, saham nih beda sama kayak investor, hak-haknya pemilik saham. Kalau cara ini deh, cara keuntungannya dulu deh, cara keuntungannya. Investor sama pemilik saham ini dapetin keuntungannya tuh gimana sih gitu. Yang wajib ya, yang wajib. Kalau investor itu wajib buat eh, dibalikin duitnya gitu. Misalnya investasi 5 juta gitu. Kecilan si 5 juta investasinya. 5 juta, 5 miliar itu 5 miliar. Investasi 5 miliar. Gimana sih tadi? Investasi 5 miliar. Nah, perusahaan itu wajib bayar balik 5M-nya itu ke investor. Wajib bayar balik. Tapi kalau pemegang saham, nggak wajib dibayar. Nggak ada keuntungan yang tetapnya gitu loh. Dapat keuntungannya bisa dari misal saham perusahaan ini aku beli saham sekarang 1 juta, tapi besok perusahaan tersebut sahamnya naik jadi 1,5 juta. Aku beli sekarang, besoknya aku jual, aku dapat 1,5 juta kan. Nah berarti aku untung 500.000 gitu. Nah dapat keuntungannya bisa dari jual beli saham itu gitu. Kalau pemilik saham, terus dapat keuntungannya bisa juga dari dividen. Tapi dividen ini nggak selalu ada, itu nggak selalu ada. Ya, dividen ada nih kalau perusahaannya baik dan profitnya cukup gede perusahaannya. Karena dividen itu kan kayak sebenarnya profit dari perusahaan dapat profit nih, dapat profit. Ya udah, mereka bagi dividen lah, bagi-bagi hasil, bagi-bagi profit itu ke pemilik-pemilik saham ya, walaupun nggak banyak-banyak sih ya. Dapat keuntungan bisa dari situ. Eh, sekarang kemencet stop. Nah, terus juga eh, hak buat nagih. Investor tuh punya hak buat nagih ke perusahaan atas dana yang diinvestasikannya. Tapi kalau pemilik saham nggak punya hak buat nagih. Terus juga hak buat dividen yang pembagian laba itu pembagian keuntungan. Kalau pemilik saham tuh ada haknya atas dividen.
Tapi tergantung perusahaannya mau bagian atau enggak. Kalau investor tuh nggak ada haknya. Kalau hak suara itu biasanya sudah ada RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham gitu. Itu pemegang saham pasti punya hak bersuara. Tapi kalau investor umum, investor itu nggak selalu ada hak buat bersuara. Kenapa? Karena pemegang saham itu kan berarti pemilik perusahaan. Tapi kalau investor itu cuma pemberi dana. Ya seringkali ya bukan pemilik perusahaan itu cuma ngasih dana doang gitu dia. Nggak memiliki perusahaan. Nah, terus hak atas bunga, atas atas bunga dari perusahaan yang disediakan perusahaan. Biasanya pemegang saham itu nggak dapat haknya, tapi investor uh, dapat haknya. Terus prioritas saat perusahaan ini bangkrut, bangkrut. Kan kalau misalnya perusahaannya bangkrut, aset-asetnya itu di liquid ya, jadi dicairin gitu. Jadi kayak kalau ada properti dijual, kan ada dapat duit nih. Nah, investor nih, investor itu lebih diprioritasin. Jadi misalnya eh, semua aset dicairin, total 1 miliar. Uang dari investor 500 juta. Ya udah, 500 jutanya itu harus dikasih ke investor terlebih dahulu sebelum dikasih ke pemilik saham. Sisanya kalau dikurangin utang-utang segala macam, ya udah sisanya baru dibagi-bagi ke pemilik saham. Jadi pemilik saham itu paling akhir itu. Nah, risikonya kalau pemilik saham itu paling tinggi risikonya karena kan ya ibaratnya nggak dapatnya dikit lah ya nggak dapat apa-apa gitu. Kalau perusahaan yang bangkrut sahamnya makin turun makin rugi nggak bisa dijual. Kalau perusahaannya ngasilin profitnya kecil dapat dividennya kecil bahkan kadang nggak dapat dividen gitu. Tapi kalau investor walaupun biasanya nilainya gede-gede makanya tapi diprioritasin gitu lah diprioritasin dia. Makanya kan ya karena susah juga sih jadi investor ya. Tapi dapat untungnya lebih gede gitu kalau perusahaannya berhasil. Kayak kalau pengasam kayak tanggung-tanggung banget itu. Hmm. Misal aku beli saham 5 juta ke suatu perusahaan. Berarti aku terdaftar sebagai pemilik perusahaan, terus berhak hadir dan bersuara di RUPS atau rapat umum pemilik saham, terus dapat dividen atau laba, bagian laba gitulah, atau profit dari perusahaan. Tapi nggak ada jaminan 5 juta yang aku kasih perusahaan itu buat balik lagi ke aku. Ya bisa jadi naik, kalau saham perusahaannya naik, aku jual sahamnya. Bisa jadi turun jauh kalau nilai saham perusahaannya turun gitu. Nggak ada jaminan 5 juta bakal balik lagi ke aku 5 juta. Bisa jadi kurang, bahkan seringnya bisa jadi kurang sih. Nah, terus kalau misal aku jadi investor, aku ngasih investasi 5 juta ke perusahaan. Tapi dengan syaratnya eh bunganya 10% atau nggak tahu nggak ada syaratnya lah. Nah, aku di sini sebagai investor dan aku berhak narik lagi eh, uang yang 5 juta yang udah aku kasih, aku berhak narik lagi. Kalau misalnya di perjanjian investasiku ada bunganya, berarti ya aku berhak narik sama bunganya gitu. Tapi di sini aku bukan tercatat sebagai pemilik, aku juga nggak dapat dividen, aku juga nggak punya hak suara di RUPS gitu. Itu jadi bedanya pemilik saham dan investor gitu loh. Tapi dua-duanya sama-sama hmm, masih dana di ekuitas gitu. Masuknya ke ekuitas. Gitu deh. Deh sampai sini aja cukup ya. Semangat Karkomnya. Semoga videonya ditonton dengan baik-baik. Maaf ya, tadi aku siang banyak banyak ngorok pusing. Terus tadi ngerekam malah nggak di soalnya kesel banget aku masih kesel sumpah masih kesel. Ya ada pokoknya semangat ya Cang. Ya aku kasih kamu ntar ya aku upload dulu ya. Bye bye bye.